Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Syakir, Zulfikar Suratnondata, Zulfikar Nurzaki, dan saya Nisa Udiana Al-Haq akan mempresentasikan tentang Mahkamah Syariah Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Video presentasi ini kami tujukan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Peradilan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk materi pertama yakni visi dan misi Mahkamah Syariah Nangro Aceh Darussalam. Visi, terwujudnya Mahkamah Syariah Aceh yang agung. Misi, 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Selanjutnya yakni tugas pokok, dibagi menjadi 3 yakni tugas pokok yudisium, tugas pokok non-yudisium, dan tugas lain-lain. Tugas pokok bidang yudisial atau yudisium. 1. Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syiah Islam yang ditetapkan dalam konun. Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Konun Provinsi Nangro Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syariah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding, al-ahwal al-syasiyah, muamalah, jinayah. Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem peradilan nasional. Tugas pokok non-yudisium. Pengawasan. 1. Melakukan pengawasan jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan dilakukan dengan adil, jujur, cepat, sederhana, dan biaya murah. 2. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera atau sekretaris, pejabat kepaniteraan, dan jurusita. Penasehat hukum. 1. Menerima pendaftaran diri penasehat hukum atau advokat dan pengacara praktek yang akan menjalankan tugasnya. 2. Ketua Mahkamah Syariah berwenang memberi izin insidentil kepada seseorang yang bertindak sebagai penasehat hukum. Hisab dan ru'yat. 1. Melakukan hisab dan ru'yat hilal untuk penentuan awal bulan Komariah, penentuan arah kiblat, kalender hijriah, dan lain-lain. 2. Menyusun dan membuat jadwal imsak pada Ramadan. Tugas lain-lain. 1. Menyaksikan pengangkatan sumpah gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota. 2. Ketua Mahkamah Syariah sebagai pembina KOR PRI, Dharma Yukti Karini, IKAHI, IPASPI, dan PTWP dan melakukan pembinaan terhadap unit tersebut. 3. Ketua Mahkamah Syariah Aceh agar membina kerjasama yang baik dengan lembaga muspida untuk kepentingan kedinasan dan menjaga citra wibawa Mahkamah Syariah. 4. Ketua Mahkamah Syariah dapat memberikan nasihat bila diminta. Perubahan dari pengadilan Islam ke Mahkamah Syariah. Di era reformasi, semangat dan keinginan untuk melaksanakan syariat Islam kembali menggema di kalangan rakyat Aceh. Di samping tuntutan referendum yang juga disuarakan oleh sebagian generasi muda pada waktu itu, para ulama dan cendekiawan muslim semakin intensif menuntut kepada pemerintah pusat agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya diizinkan dapat menjalankan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya undang-undang yang sangat penting dan fundamental, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada tahun 2001, pemerintah pusat kembali mengabulkan keinginan rakyat Aceh mendapatkan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Undang-undang tersebut dapat diundangkan dalam lembaran negara pada tanggal 9 Agustus 2001.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini terkait erat dan melengkapi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, yaitu dalam upaya membuka jalan bagi pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat di bumi Serambi Mekah. Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk peradilan syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Peresmian operasional kewenangan Mahkamah Syariah Aceh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Meskipun telah diresmikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah atau 4 Maret 2003, namun Mahkamah Syariah masih menemukan kendala untuk melaksanakan kewenangannya, khususnya dalam bidang jinayat, di mana kejaksaan sebagai penuntut umum belum memiliki dasar hukum yang melakukan penuntutan ke Mahkamah Syariah. Karena dalam melaksanakan tugas fungsionalnya, kejaksaan berpedoman kepada KUHAP yang antara lain telah mengatur hubungan kerja kejaksaan dengan pengadilan umum dalam menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itulah, tim Interdep persiapan pembentuk Mahkamah Syariah di pusat dan daerah mempersiapkan sebuah rancangan peraturan pemerintah tentang pengadilan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Naskah rancangan peraturan pemerintah tersebut diparaf oleh 9 anggota tim dari lembaga terkait dan diteruskan ke Presiden oleh Menteri Dalam Negeri Menko Polhukam dan Intern dengan suratnya tanggal 19 Februari 2004 nomor 180-404-SC. Sambil memperjuangkan rancangan peraturan pemerintah tersebut, pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam akan mengundang Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan peresmian kewenangan Mahkamah Syariah Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah diresmikan 1,5 tahun yang lalu, dan peresmian tersebut dilaksanakan bersama dengan pembukaan PKA keempat yaitu tanggal 19 Agustus tahun 2004. Tata tertib pengadilan, tata tertib umum, dan tata tertib persidangan. Tata tertib umum. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. Mengenakan pakaian sopan, berbicara dengan suara jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Hakim Sidang. Prosedur pengajuan perkara. Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon banding. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam tenggat waktu. Ada 2 pilihan, 14 hari terhitung mulai dari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman atau pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan, atau 30 hari bagi pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang memutus perkara tingkat pertama. 3. Membayar biaya perkara banding. 4. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding. 5. Pemohonan banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding. Selambat-lambatnya 14 hari setelah pemohonan dipertahukan kepada pihak lawan, panitera memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat bekas perkara di kantor Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekeliruan, semoga dapat dijadikan evaluasi untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.